Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah suatu perubahan atau perpindahan posisi dari suatu objek, entah itu objeknya berupa titik, garis, ataupun bangun datar, dari posisi awal objek itu dengan koordinat x, y menuju ke posisi lain dengan koordinat akhirnya x aksen, y aksen. Nah, koordinat dari suatu objek tersebut setelah ditransformasikan atau x aksen, y aksen ini disebut sebagai bayangan dari objek tersebut setelah ditransformasikan. Transformasi ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Kita akan membahas jenis transformasi yang pertama dulu. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran ini merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan arah dan jarak tertentu. Nah, oleh karena itu, translasi ini diwakili oleh suatu vektor. Di sini ada sifat-sifat translasi. Yang pertama, bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Karena apa? Karena translasi ini hanya bersifat menggeser bangun tersebut, sehingga bangun itu tidak akan mengalami perubahan bentuk ataupun ukurannya. Yang kedua, bangun yang ditranslasikan hanya mengalami perubahan posisi, yakni hanya bergeser saja. Selanjutnya ada notasi translasi. Notasi translasi ini merupakan penulisan rumus dari translasi. Jika kita mempunyai titik P dengan koordinat x, y ditranslasikan sejauh t, a, b, maka bayangannya adalah titik P aksen, x aksen, y aksen sama dengan x plus a, y plus b. Nah, translasi ini kan merupakan pergeseran. Jadi, apabila kita mempunyai titik P dengan koordinat x, y dan akan digeser sejauh t, a, b, maka bayangannya adalah titik semulanya x digeser sejauh a pada sumbu x menjadi x aksennya adalah sama dengan x plus a. Dan titik semulanya pada sumbu y adalah y digeser sejauh b pada sumbu y sehingga bayangan pada sumbu y adalah y plus b. Oleh karena itu, bayangan dari titik P ini adalah x plus a, y plus b. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari translasi. Yang pertama kita di sini mempunyai titik P dengan koordinat x, y, lalu ditranslasikan sejauh a, b. Nah, maka dari koordinat x digeser sejauh a pada sumbu x dan digeser sejauh b pada sumbu y sehingga bayangan dari translasi sejauh a, b ini menjadi x plus a, y plus b. Nah, setelah itu, titik P aksen akan ditranslasikan lagi sejauh m, n. Maka, yang semula P aksen adalah x plus a, y plus b, akan ditambah lagi sejauh m pada sumbu x, sehingga bayangannya adalah x plus a plus m. Dan akan ditambah lagi sejauh n pada sumbu y sehingga bayangannya adalah y plus b plus n. Nah, jenis transformasi berikutnya ada refleksi atau pencerminan. Pengertiannya adalah refleksi ini merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan sifat bayangan cermin. Dari namanya saja sudah ketara, yaitu pencerminan. Seperti halnya saat kita bercermin pada cermin datar. Nah, seperti itu pula sifatnya diterapkan pada transformasi geometri. Sifat-sifat yang pertama ada bangun yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Masih sama seperti sifat pada translasi tadi. Karena kalau kita bercermin, apakah ukuran kita pada cermin tersebut akan berkurang dan bentuk kita juga akan berubah? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu, transformasi refleksi ini juga
tidak akan mengubah bentuk dan ukuran dari bangun yang direfleksikannya. Sifat yang kedua ada jarak bangun dari garis cermin sama dengan jarak bayangan dari garis cermin tersebut. Nah, maksudnya apabila kita mempunyai bangun dengan jarak 2 satuan panjang dari cermin refleksi tersebut, maka bayangan dari bangun tersebut oleh cermin itu akan berjarak 2 satuan panjang juga dengan cerminnya. Nah, selanjutnya ada notasi refleksi. Jika kita mempunyai titik P dengan koordinat X, Y yang akan direfleksikan oleh MR, nah MR ini apa? MR ini adalah matriks refleksi. Maka diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen sebagai berikut. Nah, ini matriks refleksinya. Kenapa ini ditulis A, B, C, D? Karena kita akan mengisi matriks tersebut apabila kita sudah mengetahui titik P ini akan direfleksikan oleh sumbu apa, oleh garis apa. Nah, ini. Ini refleksi khusus. Apabila titik P tadi akan direfleksikan terhadap sumbu X atau MX, maka bayangannya adalah X, min Y. Ini matriksnya. Nah, apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan menggunakan matriks ini pada tadi. Ini silakan dihafal ya. Nah, yang selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik terhadap suatu titik pusat tertentu dan besar sudut putar tertentu. Sifat-sifat rotasi ini masih sama seperti translasi dan refleksi tadi. Yang pertama adalah bangun yang dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, karena rotasi ini kan hanya memutar bangun tersebut atau memutar garis dan titik tersebut. Oleh karena itu, bentuk dari bangun tersebut dan ukurannya tidak akan berubah, dan bangun tersebut hanya mengalami perubahan posisi, seperti pada sifat yang kedua ini. Nah, selanjutnya ada notasi rotasi. Jika kita mempunyai titik P, X, Y akan dirotasikan sebesar θ derajat dengan pusat Q, M, N, maka diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen sebagai berikut. Nah, ini jika pusatnya adalah Q, M, N. Apabila nanti dirotasikan dengan pusat O atau titik asal yaitu 0,0, maka di sini M dan N-nya ini adalah 0,0 dan ini 0,0 sehingga X aksen, Y aksennya sama dengan matriks ini dikalikan dengan titik awal dari titik P ini saja. Nah, selanjutnya ini ada rotasi khusus dengan titik pusat O atau titik asal. Ini matriksnya dari rotasi dengan pusat O dan sudut 90 derajat. Yang kedua ini ada rotasi dengan pusat O dan sudut negatif 90 derajat. Nah, kenapa ini sudutnya ada positif dan negatif? Kalau sudut positif di rotasi itu berarti titiknya akan dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, apabila negatif, maka dirotasikan searah dengan putaran jarum jam. Nah, yang terakhir ada jenis transformasi dilatasi atau perkalian. Dilatasi ini merupakan transformasi yang dapat memperkecil atau memperbesar suatu objek atau bangun. Kenapa bisa memperkecil atau memperbesar? Karena dilatasi ini kan merupakan perkalian. Nah, apabila kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka bangun tersebut akan menjadi kecil. Nah, sifat-sifat dilatasi. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk dari objek tersebut. Nah, apabila kita akan mendilatasikan sebuah bangun tersebut akan mempunyai kemungkinan ukurannya akan berubah, yakni diperkecil atau diperbesar, ataupun bisa juga tetap ukurannya.
Tetapi bangun tersebut tidak akan berubah bentuk. Jadi dari keempat jenis transformasi ini, semuanya tidak akan mengubah bentuk dari suatu bangun yang akan ditransformasikan. Nah, selanjutnya ada notasi dilatasi. Jika kita mempunyai titik P, X, Y, akan didilatasikan sebesar K dengan pusat Q, M, N, atau ditulis dengan kurung siku Q, K, maka diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen sebagai berikut. Nah, ini matriks dilatasinya. Kita akan mencari bayangan dari titik P, X, Y, maka X aksen, Y aksen. Ini skalanya, dan ini titik awalnya dikurangi dengan pusat, dan apabila pusatnya nanti O atau 0,0 maka ini tidak perlu ditulis. Cukup X aksen, Y aksen sama dengan K dikalikan titik awalnya. Nah, ini karakteristik dari dilatasi. Apabila nilai K atau skala dilatasinya itu sama dengan 1, maka ukuran dari bangun akan tetap dengan arahnya searah. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah searah dengan pusat dilatasi dari bangun semula. Nah, apabila nilai K-nya sama dengan negatif 1, ukurannya tetap karena kan angkanya tetap 1. Namun, arahnya berlawanan dengan pusat dilatasi dari bangun semula. Nah, apabila nilai skalanya itu di antara 0 dan 1, maka ukurannya akan diperkecil, arahnya searah. Nah, yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi yang memperkecil atau memperbesar suatu objek atau bangun. Nah, sifat-sifat dari dilatasi ini adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuk dari objek tersebut. Jadi, dilatasi ini kan merupakan perkalian. Nah, apabila kita mengkalikan objek tersebut dengan skala K, K terletak antara 0 sampai 1, maka ukuran dari bangun tersebut akan diperkecil. Nanti kita akan bahas di karakteristik selanjutnya. Nah, tapi dari dilatasi ini dia tidak akan mengubah bentuk dari objek tersebut. Jadi intinya pada keempat jenis transformasi ini, semuanya tidak ada yang dapat mengubah bentuk dari objek yang akan ditransformasikan. Mereka hanya mengubah posisinya. Tapi, lain halnya dengan dilatasi ini. Dilatasi ini dapat mengubah ukuran dari suatu objek. Apabila dari translasi tadi, refleksi dan rotasi, ketiganya tidak bisa mengubah ukuran, hanya mengubah posisinya saja. Nah, yang selanjutnya ada notasi dilatasi. Jika kita mempunyai titik P, X, Y yang akan didilatasi sebesar K dengan pusat Q, M, N atau ditulis dengan kurung siku Q, K, maka diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen sebagai berikut. Nah, kita kan mempunyai titik P, X, Y. Kita akan mencari bayangannya yang didilatasi sebesar K dengan pusat M, N. Jadi apabila pusatnya itu nanti titik O atau titik asal 0,0, maka ini tidak perlu ditulis M sama N-nya ini. Cukup X aksen, Y aksen sama dengan K dikalikan titik awalnya saja. Nah, selanjutnya ada karakteristik dilatasi. Apabila nilai K skalanya itu sama dengan 1, maka ukuran dari bayangan bangun yang didilatasikan akan tetap atau sama dengan ukuran bangun asli dan arahnya itu searah. Nah, ini searah apa? Searah ini maksudnya adalah searah dengan pusat dilatasi pada bangun semula. Nah, apabila K-nya itu sama dengan negatif 1, ukurannya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Apabila nilai K-nya terletak antara 0 dan 1, maka ukurannya akan diperkecil dengan arahnya itu searah. Dan apabila nilai K-nya itu terletak pada negatif 1,
sampai 0, maka ukurannya akan diperkecil dan arahnya itu berlawanan karena bernilai negatif. Apabila K-nya itu positif, maka arahnya pasti searah. Nah, kalau K-nya lebih dari 1, maka ukurannya akan diperbesar dengan arahnya searah dengan bangun semula. Nah, apabila K-nya kurang dari negatif 1, maka ukurannya akan diperbesar dengan arahnya berlawanan. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dan pembahasan. Tentukan bayangan dari titik A 2,5 oleh translasi T 8,7. Pembahasannya, translasikan merupakan penggeseran dan jawabannya adalah 10,12. Ini kan titik awalnya 2,5. Ditranslasikan sejauh 8,7 sehingga 8 akan ditambah pada 2 karena 8 ini miliknya X dan 7 ini miliknya Y. 8 ditambah 2, 7 ditambah 5 sehingga bayangan dari titik A oleh translasi 8,7 adalah 10,12. Nah, bagaimana kalau titik A itu ditranslasi oleh T negatif 8, negatif 7? Nah, kita tinggal menambahkannya saja, yakni A 2,5 ditranslasikan sejauh negatif 8, negatif 7, maka 2 ditambah negatif 8 pada X dan 5 ditambah negatif 7 pada Y, sehingga 2 dikurangi 8, negatif 6, dan 5 dikurangi 7, negatif 2. Soal kedua, ada tentukan bayangan dari titik A, negatif 3,5 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X ini dapat dituliskan dengan Y sama dengan 0. Tadi rumus umum dari refleksi adalah ini. Dan kita mempunyai titik A, negatif 3,5. Tinggal kita substitusi, negatif 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka MX. Dan kita akan mencari A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan menggunakan matriks refleksi dari sumbu X, yaitu 1, 0, 0, negatif 1. Dan ini titik awalnya X, Y, maka negatif 3 dan 5. Sehingga dikalikan, perkalian matriks menghasilkan negatif 3, negatif 5. Jadi bayangan dari titik A oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah negatif 3, negatif 5. Nah, contoh soal selanjutnya ada titik P dengan koordinat 3 akar 2, 5 akar 2 dirotasikan terhadap pusat O dan arah berlawanan jarum jam sejauh 45 derajat, menghasilkan titik P aksen. Tentukan koordinat dari titik tersebut. Nah, ini kan dirotasikan dengan pusat O dan arahnya itu berlawanan jarum jam. Maka kalau berlawanan jarum jam, sudutnya akan positif. Ini rumus umum dari rotasi. Kita tinggal mensubstitusinya. Ini titik awalnya X, Y disubstitusi dengan 3 akar 2, 5 akar 2 dan sudutnya sebesar 45 derajat. Karena cos 45 dan sin 45 itu 1/2 akar 2 sama, maka akan menghasilkan matriks ini, dan ini merupakan titik awalnya. Karena pusatnya adalah 0, maka X min M dan Y min N akan tetap menghasilkan X, Y plus 0. Jadi ini 3 akar 2, 5 akar 2, ini perkalian matriks, dan menghasilkan negatif 2,8. Jadi koordinat dari P aksen adalah negatif 2,8. Nah, soal selanjutnya, titik A, negatif 2,3, didilatasi dengan faktor K sama dengan 3 dan pusat dilatasi 0,4. Tentukan bayangan titik A. Pembahasannya, ini adalah rumus umum dari dilatasi. Ini pusatnya ada 0,4. 0,4 dengan K-nya adalah skalanya 3. Dan ini titik awalnya
negatif 2,3, kita akan mencari X aksen, Y aksen. Dengan skalanya adalah 3, disubstitusi, dan titik X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah 3, pusatnya 0, dan 4. Ini pusat, lalu ini dikali dulu, menghasilkan, ini dikurangi dulu, negatif 2 dikurangi 0, maka negatif 2, lalu dikali 3, negatif 6. Ini 3 dikurangi 4, menghasilkan negatif 1. Dikalikan dengan 3 adalah negatif 3. Ditambah 0, 4, maka negatif 6 ditambah 0 tetap negatif 3 ditambah 4 menghasilkan 1. Maka tentukan bayangan titik A. Titik A atau A aksen adalah min 6,1. Itu tadi contoh dari titik yang ditransformasikan. Nah, bagaimana kalau garis? Ini ada contoh soal lain. Bayangan garis Y sama dengan 3X plus 2 yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah, nah ini kan garis, dia mempunyai titik apabila kita mencarinya, tapi kita tidak perlu mencari satu-satu titik dari garis ini, kita cukup memisahkannya saja. Ini kan persamaan garisnya menggunakan X dan Y, maka kita menggunakan titik awalnya X dan Y tetap. Jadi ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka matriks pencerminannya adalah 0, 1, 1, 0. Kita akan mencari X aksen, Y aksen, titik awalnya X, Y. Ini perkalian matriks dan menghasilkan YX, maka X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Lalu kita substitusikan kepada persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3X plus 2. Dan kita telah mempunyai nilai X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen. Nah, kalau misal nanti ini, misal ya, kalau kita menghasilkan nilai X aksen sama dengan negatif Y, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk Y sama dengan. Jadi, kalau X aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif X aksen. Lalu kita sudah mempunyai bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, maka lalu disubstitusikan langsung. Ini persamaannya Y sama dengan 3X plus 2, Y X aksen plus 3X Y aksen plus 2. Jadi, dirubah ke dalam bentuk umum persamaan garis Y sama dengan, sehingga Y aksen sama dengan 1/3 X aksen dikurangi 2/3. Jadi bayangan garis Y sama dengan 3X plus 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah Y sama dengan 1/3X min 2/3. Nah, ini selanjutnya ada latihan soal. Silakan kalian kerjakan, lalu difoto dikumpulkan di WhatsApp. Jangan lupa ya. Selamat mengerjakan.